satu isu lain, Abah, ini kan pemerintah kita bergabung ke Dewan Perdamaian gitu, tapi ada beberapa pihak yang tidak setuju. Nah, kalau pandangan dari Abah sendiri bagaimana, Bah? Ya, yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, itu kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya two-state solution. Nah, jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Ya, ke Wahabi itu saya kira tokoh langka. Karena beliau itu kan seperti saya katakan tadi, dia ulama, alim, negarawan, politisi, seorang organisator yang unggul, dan banyak gagasan-gagasannya, baik yang menyangkut gerakan kebangsaan maupun gerakan keagamaan. Gerakan kebangsaan itu adanya gerakan-gerakan kebangkitan bangsa yang disebut Nahdlatul Watan, bahkan beliau sampai membuat lagu kan, ya lal watan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan beliau dalam lagu yang dikarang itu juga menyerukan kebangkitan bangsa, inhadu ahlal watan. Justru itu di zaman penjajahan, ya, bahkan beliau sudah menyebut Indonesia negeriku, Indonesia biladi. Nah, ini satu hal yang membangkitkan semangat para kiai, para ulama, para santri untuk berjuang membangun negara. Nah, kemudian di dalam masalah keagamaan, beliaulah bersama Hadratus Syekh membangun Nahdlatul Ulama. Jadi untuk menjaga faham moderat yang tidak ekstrim dan tidak juga liberal, jadi dijaga paham keagamaannya seperti paham keagamaan yang diajarkan oleh para pendahulunya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, terus menjaga negara dari berbagai anasir-anasir yang akan merusak. Bahkan sampai beliau sampai merdeka pun beliau menjaga. Ketika Bung Karno dianggap presiden tidak sah, ya, karena tidak dipilih setelah adanya dekret presiden, akhirnya lahir pemberontakan. Wahab lah yang membuat satu apa yang disebut bahwa Bung Karno adalah presiden sah dengan pemberian gelar atau status secara keagamaan yang disebut sebagai waliul amri daruri bisyaukah, karena supaya sah dan tidak ada pemberontakan di dalam rangka menjaga NKRI. Jadi seperti itu yang menurut saya jadi perannya dalam menjaga agama dan menjaga negara selama hidupnya perlu curahkan untuk menjaga agama dan menjaga negara. Saya kira itu. Ya. Ya, nilai-nilainya pertama itu menjaga persaudaraan sebangsa, itu dijaga betul, dan hubungannya mereka dengan pergerakan, walaupun beliau sebagai tokoh agama juga bersama-sama dengan kelompok nasionalis, ya, dengan Budi Utomo, dengan apa itu semua itu. Dan juga walaupun dalam Islam itu ada beberapa aliran, beliau juga mempelopori adanya persatuan di kalangan umat Islam dengan melahirkan satu organisasi bersama namanya Majelis A'la Indonesia, MEAI. Jadi beliau seorang yang memiliki visi kebersamaan baik dalam sesama bangsa maupun sesama muslim. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Abah izin tanya, satu isu
sisi lain Abah, ini kan pemerintah kita bergabung ke Dewan Perdamaian gitu, tapi ada beberapa pihak yang tidak setuju. Nah kalau pandangan dari Abah sendiri bagaimana Bah? Ya, yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya two-state solution. Nah, jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah, tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah, itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan. Saya kira itu. Ya. Ucapan selamat itu menjalankan ibadah puasa kepada seluruh muslimin muslimat di seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh umat Islam, seluruh Indonesia dimanapun berada, saya mengucapkan selamat memasuki ibadah puasa. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dengan baik, dengan khusyuk, dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin satu lagi, Abah kemarin kan mantan ketua KPK Pak Abdam Samad menilai performa KPK revisi undang-undang KPK yang 2019 gitu. Nah, kalau dari Abah melihatnya lebih baik dikembalikan atau bagaimana nih, Mbak? Ada usulan itu juga, Mbak? Saya kira kalau semua orang menganggap bahwa KPK sekarang kurang punya performa karena adanya undang-undang, ya sebaiknya dikembalikan. Kalau dari Abang melihatnya performanya berkurang. Ya, saya kira. Ibu, nilai-nilai hidup seperti apa yang diberikan oleh Kiai Wahab selama hidupnya yang sejalan dengan agama Islam dan juga terhadap kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Terhadap siapa? Terhadap tanah airnya. Iya. Beliau ya Kiai Almarhum Kiai Wahab Hasbullah itu. Oh ya. Kiai Wahab Hasbullah itu mulai dari usia muda sampai beliau wafat itu selalu betul-betul berjuang untuk mulai dari kemerdekaan Indonesia merdeka, mengisi kemerdekaan untuk menetapkan Pak Karno tentang negara kita, negara apa, negara Pancasila, 5 NKRI, itu beliau luar biasa untuk berjuang untuk Indonesia sampai beliau perjuangan beliau sampai beliau wafat tahun 71. Itu luar biasa untuk Indonesia, untuk kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, untuk bagaimana rakyat Indonesia bisa menerima Pancasila, kemudian Dasar 45, kemudian NKRI. Ini tiga perangkat ini yang harus kita pertahankan sampai kapanpun untuk Indonesia. Supaya Indonesia tetap utuh, bersatu untuk mengisi kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan ini untuk mensejahterakan rakyat, tentunya untuk negara kita tentram, damai dan aman, dan masyarakatnya berhidupan saling bersatu dan saling bantu satu yang lainnya. Ini yang ditanamkan oleh beliau ya, sejak awal. Barangkali ada tambahan dari Mbak Ita, Mbak Ulfa, monggo, karena beliau ini cucu-cucunya ya kan Mbak Ulfa. Nanti Mbak Ita. Kalau dari kami sebagai generasi penerus, tentu sangat beliau Kiai Wahab Hasbullah itu adalah sebagai role model bagi kami dalam bagaimana cara beliau berpikir, salah beliau itu bertindak melakukan sesuatu itu dan menyapa semua orang itu secara egaliter, secara sama, tidak memandang ini baik, ini buruk, ini miskin, ini kaya, tapi beliau itu memang orangnya sangat egaliter terhadap sesama. Dan bagi kami beliau itu merupakan selain role model juga rasanya bagi kami itu perjuangan beliau itu kita susah lah sekarang ini untuk meniru gitu. Paling tidak kami bisa meneruskan hingga anak cucu kami gitu sebagai
Beliau itu teladan bagi kami, dan dengan adanya bedah buku ini memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, memberikan informasi bahwa seperti apa sosok beliau itu bagi kami ini generasi penerus, anak-anaknya, cicit-cicitnya, dan tentu yang penting adalah bagi bangsa dan negara, bagi para negarawan, para ulama, itu sangat yang saat ini sangat dibutuhkan. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.